1446 perangkap jalur jiwa terhalau. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, jiwa Ye Lui Kunsing memasuki jangkauan cahaya putih samar itu. Anehnya, jiwa Ye Lui Kunsing menjadi tenang, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kemudian, bintik-bintik cahaya hijau samar mulai terbang keluar dari jiwa itu. Jumlah cahaya ini bertambah dengan cepat, dan melayang di udara seperti gerimis hujan. Fang Yuan berkehendak saat bintik-bintik cahaya ini menemukan arah, mereka melesat menuju tubuh zombie abadi jalur kekuatan. Lapisan-lapisan cahaya menutupi tubuh zombie abadi, menghancurkan tanda-tanda dao jalur jiwa di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda dao jalur jiwa pada zombie abadi mulai berkurang secara bertahap, sementara jiwa Ye Lui Kunsing juga mulai melemah terus-menerus. Pikiran Fang Yuan tenang seperti air yang tenang, mempertahankan jurus pamungkas dengan stabil tanpa ragu-ragu. Jurus pamungkas ini perlu dipertahankan selama lebih dari 3 hari 3 malam sebelum perangkap jalur jiwa di tubuh zombie abadi dapat sepenuhnya disingkirkan. Seluruh proses ini akan menghabiskan lebih dari 1.200 butir saripati abadi kurma merah. Ini adalah kasus setelah menggunakan jiwa abadi Gu peringkat 7 dan jiwa bersih Gu abadi, dengan metode yang tepat yang tercatat dalam warisan sejati jiwa spektral. Jika Fang Yuan membayangkannya sendiri dengan coba-coba, jumlah waktu, upaya, dan sumber daya yang dibutuhkan akan sangat besar. Fang Yuan tidak khawatir tentang kekurangan esensi abadi, dia telah membuat persiapan yang cukup. Waktu perlahan berlalu seperti ini. 3 hari dan 3 malam berlalu, Fang Yuan perlahan menghentikan gerakan mematikan itu. Dia menghitung sejenak, jumlah esensi abadi kurma merah yang digunakan telah melewati 1.300, dan itu setelah dia menggunakan beberapa Gu abadi untuk mengganti beberapa prosedur asli. Pengeluaran esensi abadi yang besar ini mengosongkan penyimpanan esensi abadinya sekaligus. Tetapi Fang Yuan malah dipenuhi dengan kegembiraan. Gu abadi Dao yang terlihat. Dia mengaktifkan Gu abadi jalur informasi unik ini, dan setelah memeriksa tanda Dao, dia tersenyum puas. Akhirnya hilang. Jebakan jalur jiwa pada tubuh zombie abadi telah sepenuhnya dihilangkan. Itu tidak mudah. Itu benar-benar tidak mudah. Masalah jebakan jalur jiwa telah mengganggu Fang Yuan untuk waktu yang lama. Sekarang, dia akhirnya menyelesaikannya. Untuk sesaat, kegembiraan atas keberhasilan memenuhi hati Fang Yuan. Namun, setelah dia tenang, dia tidak mengujinya sendiri. Dia berhati-hati, dia memilih untuk menggunakan jiwa Gu immortal lainnya untuk memeriksa tubuh itu. Setelah beberapa kali pengujian, dia memverifikasi bahwa memang tidak ada masalah. Fang Yuan kemudian memindahkan jiwanya ke dalam tubuh zombie abadi. Pada saat berikutnya, tubuh zombie abadi itu membuka matanya dan perlahan berdiri. Fang Yuan menatap 8 lengannya yang besar dan meregangkan seluruh tubuhnya. Akhirnya aku bisa menggunakan tubuhku lagi. Perasaan Fang Yuan agak nostalgia saat ini, seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Fang Yuan mengusap perutnya dengan lembut. Hanya ada satu lubang peringkat 5 yang tersisa di sana. Lubang mati jalur kekuatan peringkat 6 sebelumnya telah hancur, dan tanda dao jalur kekuatan telah pindah ke tubuh fisik Fang Yuan. Dari perspektif ini, zombie abadi jalur kekuatan Fang Yuan adalah material abadi jalur kekuatan peringkat 6 yang asli. Lubang mati jalur kekuatan peringkat 6 adalah lubang yang diperoleh Fang Yuan setelah menggunakan Gu lubang kedua, menaikkannya ke lubang abadi. Lubang tahap puncak peringkat 5 adalah lubang aslinya. Spring Autumn Cicada masih tertutup rapat di dalam lubang ini. Dinding kristal ungu dari lubang itu sudah penuh dengan retakan. Bagaimanapun, Spring Autumn Cicada adalah Gu abadi peringkat 6 yang memberikan tekanan besar pada lubang fana. Namun, Fang Yuan tidak khawatir dinding lubang itu akan hancur karena tekanan itu. Dia sudah bisa mengatasinya sebelumnya, dan dia bisa melakukannya dengan lebih baik sekarang setelah dia memiliki warisan sekte bayangan. Fang Yuan sama sekali tidak akan melepaskan Spring Autumn Cicada. Namun, Spring Autumn Cicada saat ini dipenuhi dengan kehendak surga. Fang Yuan harus membuang semua kehendak surga di dalamnya untuk menggunakannya. Memperoleh Spring Autumn Cicada peringkat 6 murni jauh dari target Fang Yuan. Rencana Fang Yuan berikutnya adalah menggunakan fondasi ini untuk menyempurnakan Spring Autumn Cicada peringkat 7. Tetapi sebelum menyempurnakan Spring Autumn Cicada peringkat 7, aku harus terlebih dahulu meningkatkan tubuh ini ke peringkat 6. Gu abadi jalur waktu peringkat 6,
ini adalah rencana awal Fang Yuan. Fang Yuan tidak bermaksud untuk menyerah pada rencana ini. Setelah upaya yang berhasil, jiwa Fang Yuan pindah dan kembali ke tubuh abadi berdaulatnya. Adapun tubuh zombie abadi ini, masih ditekan dalam formasi Gu. Bagaimanapun, Spring Autumn Cicada mengandung kehendak surga, Fang Yuan harus bersiap untuk berjaga-jaga. Mari kita uji kebijaksanaan Gu. Ketika memikirkan hal ini, Fang Yuan benar-benar merasakan sedikit rasa tidak sabar. Dia keluar dari ruang rahasia dan langsung terbang menuju Gu Kebijaksanaan. Sejak tanah terberkati Hu Immortal diserang dan direbut oleh pengadilan surgawi, Gu Kebijaksanaan telah dipindahkan ke tanah terberkati Langya oleh Gu Immortal berbulu menggunakan beberapa metode rahasia. Sejak saat itu, ia telah diberi makan dan dibesarkan oleh roh tanah Langya dan tidak dipindahkan ke tempat lain. Fang Yuan segera pergi ke depan Gu Kebijaksanaan. Gerakan ini tentu saja menarik perhatian roh daratan Langya. Ekspresi roh daratan Langya agak aneh. Fang Yuan, seseorang telah menjebakmu. Apa maksudmu? Hehe, Yun Liang sudah mati. Ada petunjuk penting yang tertinggal di medan perang yang secara langsung menunjukmu sebagai pembunuhnya. Selain itu, identitas Liu Guanyimu juga terungkap sepenuhnya. Sekarang, seluruh dunia Gu Immortal Dataran Utara, tidak, dunia Gu Immortal dari kelima wilayah, terguncang karena berita ini. Roh daratan Langya tertawa. Meskipun Fang Yuan perlu menggunakan jiwa Gu Immortal peringkat 7 untuk menyingkirkan jebakan jalur jiwa, dia sudah memiliki jiwa seperti itu dalam kepemilikannya. Tidak hanya Ye Lui Kunsing, dia juga memiliki jiwa peri Cui Bo, Liu Yong dari suku Liu, jiwa Ma Hongyun, dan bahkan seluruh tubuh Hei Cheng yang masih hidup. Sebelumnya, rambut keenam khawatir bahwa Fang Yuan ingin pergi ke dataran utara untuk membunuh seorang Gu Immortal. Fang Yuan menjawab bahwa itu terkendali. Dia tentu tidak akan mengambil risiko seperti itu, dia sudah memiliki jiwa Gu Immortal yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Yang ingin dilakukan Fang Yuan adalah beristirahat, berusaha untuk mendapatkan waktu sementara dia memperkuat dirinya, dia tidak ingin pergi berperang di luar. Setelah Fang Yuan menanyakan detailnya, dia segera menyadari, ini mungkin perbuatan pengadilan surgawi. Yun Liang adalah seorang abadi tunggal, tetapi Longevity Heaven benar-benar menyetujui pernikahannya dan Murong King Si, dan bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan saat melihatnya terjadi. Ini adalah persiapan Longevity Heaven untuk menghadapi era besar yang akan datang. Tetapi bagaimana pengadilan surgawi bisa mengizinkannya? Mereka tentu saja akan mencoba menghancurkan rencana ini. Fang Yuan, analisismu masuk akal. Roh daratan Langya mengangguk, lalu tersenyum aneh. Sekarang, Longevity Heaven sangat marah, dan Dewa Kehancuran Selatan yang baru diangkat Yao Huang bahkan telah menyatakan dia akan menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Saat ini kamu bukan hanya musuh bebuyutan jalur lurus dataran utara, bahkan jalur iblis dan para abadi tunggal memusuhi kamu. Fang Yuan menggerutu sebagai tanda terima kasih, ini bisa dimengerti. Dalam pertempuran di Sungai Arus Balik, Fang Yuan telah menyinggung jalan lurus dataran utara, serta leluhur tua Suehu, yang mewakili jalan iblis. Yun Liang adalah simbol dari para dewa tunggal dataran utara, dan Fang Yuan, yang dinyatakan sebagai pembunuhnya, tentu saja akan menderita permusuhan dari faksi ini. Baiklah, lupakan ini, bergeraklah dengan cepat, biarkan aku melihat apakah kamu dapat memanggil cahaya kebijaksanaan atau tidak. Roh tanah Langya mendesak dengan tidak sabar. Baiklah, aku juga menantikan ini. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam. Peluang keberhasilannya tinggi, kalau berhasil, ia akan tumbuh dengan pesat. Fang Yuan duduk bersila di tanah dan mengeluarkan tubuh zombie abadi berlengan 8 dari lubang abadi miliknya. Kemudian, di bawah tatapan roh daratan Langya, dia menggerakkan jiwanya dan memasuki tubuh zombie abadi ini. Tubuh zombie abadi itu perlahan membuka matanya dan berdiri. Fang Yuan melirik tubuh abadi yang berdaulat itu sebelum berbalik ke arah Gu Kebijaksanaan. Gu Kebijaksanaan. Dia berbicara dengan suaranya yang serak dan tidak menyenangkan, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Gu Kebijaksanaan telah bermain-main, tetapi ketika mendengar kata-kata ini, dia segera berhenti dan melayang di udara, diam-diam menatap Fang Yuan. Waktu berlalu perlahan, Fang Yuan tidak bisa menahan napas. Meskipun zombie abadi itu tidak perlu bernapas. Gu Kebijaksanaan tampak tidak yakin saat dia mulai berputar-putar di sekitar Fang Yuan. Dia berputar-putar lagi dan lagi sambil terus mengamati Fang Yuan. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan beristirahat di atas daun pohon yang besar.
Kemudian, cahaya warna-warni yang semakin membesar mulai menyebar secara bertahap dari tubuh Gu Kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan. Berhasil. Akhirnya aku berhasil. Fang Yuan tidak dapat menahan tawanya. Roh daratan Langya, yang berada di samping, tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan ini. Cahaya kebijaksanaan. Ini benar-benar cahaya kebijaksanaan. Roh daratan Langya berjalan ke arah cahaya kebijaksanaan, segera merasakan pikirannya menjadi sangat tajam. Untuk sesaat, dia menjadi sangat cerdas. Namun, dia dengan hati-hati mundur dari jangkauan cahaya kebijaksanaan, lalu dengan iri menatap Fang Yuan, yang berada di dalam cahaya. Fang Yuan benar-benar berhasil memanggil cahaya kebijaksanaan. Luar biasa, anak ini benar-benar luar biasa. Setelah terkejut, roh daratan Langya menatap Fang Yuan dengan ekspresi rumit, dia linglung. Meskipun ada dua roh daratan, mereka berdua berbagi kenangan yang sama. Roh daratan Langya masih ingat saat itu beberapa tahun yang lalu, ketika Fang Yuan masih seorang Master Gu, seorang manusia biasa yang datang ke tanah terberkati Langya untuk pertama kalinya. Namun dalam beberapa tahun ini, Fang Yuan tidak hanya menjadi Dewa Gu, namanya sekarang terkenal di seluruh 5 wilayah, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung di peringkat 8. Dan sekarang, dia bisa memanggil cahaya kebijaksanaan dan bahkan menggunakannya. Pertumbuhannya telah meroket, dia benar-benar telah melesat ke langit. Jika Fang Yuan tidak mewarisi warisan Sekte Bayangan, dan hanya memperoleh cahaya kebijaksanaan, dia hanya bisa dianggap sebagai harimau bersayap. Namun, Fang Yuan memiliki warisan Sekte Bayangan. Dengan demikian, bantuan yang dapat diberikan cahaya kebijaksanaan kepada Fang Yuan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Roh daratan Langya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat semua jenis karakter, tetapi sekarang, dia tidak bisa lagi memperkirakan pertumbuhan Fang Yuan. Tidak ada cara untuk memperkirakannya. Dia sama sekali tidak bisa memprediksi kultivasi dan kemajuan Fang Yuan selanjutnya. Segala prestasi yang dibuat Fang Yuan di masa depan akan dapat dimengerti dan diterima sekarang. Fang Yuan segera menahan tawanya. Dia menjadi tenang, dan berbicara kepada Gu Kebijaksanaan, "Baiklah, Gu Kebijaksanaan, tolong berhenti, biarkan aku beristirahat." Cahaya kebijaksanaan perlahan menyusut dan menghilang. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Gu Kebijaksanaan, mari kita lanjutkan." Pada saat berikutnya, cahaya kebijaksanaan menyebar sekali lagi. Fang Yuan mengepalkan tangannya dengan erat, dia sangat bersemangat. Fakta ini sepenuhnya membuktikan bahwa cahaya kebijaksanaan telah kembali lagi. Mulai sekarang, kecuali ada kecelakaan, dia dapat terus menggunakan cahaya kebijaksanaan sampai selamanya. Fang Yuan kemudian berbalik dan tersenyum ke arah roh daratan Langya, tetua tertinggi pertama, "Mari kita bertukar warisan." Roh daratan Langya memuji dalam hati, pikiran Fang Yuan masih sangat jernih. Oke, dia setuju, tidak ragu sedikit pun. Jika itu adalah roh daratan Langya sebelumnya, dia mungkin akan menolak karena dia hanya suka memurnikan Gu. Namun, roh daratan Langya saat ini menginginkan pria berbulu untuk menguasai dunia, jadi dia mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat, secara aktif mempromosikan bakat, dan melakukan segalanya untuk mengubah Sekte Langya menjadi sekte yang kuat. Dan sekte seperti itu tentu saja harus terlibat secara luas dalam banyak jalur, tidak akan cukup hanya memiliki jalur pemurnian, lagi pula, kekuatan pertempuran jalur pemurnian kurang dibandingkan dengan jalur lainnya. Jadi, roh daratan Langya sangat menginginkan banyak warisan yang dimiliki Fang Yuan. Terutama warisan sejati jiwa hantu. Saat itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Hantu membantai banyak makhluk, dia adalah yang terhormat dengan sifat membunuh yang paling dalam. Warisan sejati jalur jiwanya secara alami memiliki kekuatan absolut. Jika Sekte Langya mendapatkannya, itu akan mengisi kekurangan sekte tersebut. Kedua belah pihak segera menyelesaikan pertukaran. Fang Yuan memperoleh hampir semua warisan Sekte Langya, yang mencakup warisan sejati keberuntungan diri yang lengkap dan warisan sejati jalur pemurnian leluhur rambut panjang. Dan roh tanah Langya memperoleh warisan sejati Spectral Soul, warisan sejati Limitless, warisan sejati Red Lotus, warisan sejati Paradise Earth, serta warisan sejati lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Warisan yang dikumpulkan Shadow Sect secara alami lebih dari luar biasa. Jadi, berdasarkan nilai, Fang Yuan telah membayar lebih dari Langya Sect. Untuk menebus perbedaan ini, roh daratan Langya menyerahkan lembah Luopo kepada Fang Yuan sekali lagi.
Saat ini, Fang Yuan adalah musuh publik seluruh dunia, menambahkan tindakannya sebelumnya, kepercayaan roh daratan Langya kepadanya meningkat pesat. Fang Yuan adalah salah satu dari kita, bagaimanapun, anggota sekte saya masih dapat menggunakan lembah Luopo bahkan jika saya memberikannya kepadanya. Ini adalah perhitungan rahasia roh daratan Langya. Dan bagi Fang Yuan, dia telah memperoleh sebagian dari esensi warisan sejati keberuntungan diri, salah satu dari 3 warisan sejati besar dari Giant Sun Immortal Venerable. Sekarang, dia telah memperoleh esensinya yang lengkap. Warisan sejati jalur penyempurnaan leluhur rambut panjang sebagian besar berbicara tentang metode jalur penyempurnaan gaya langit dan bumi pria berbulu, yang tidak terlalu membantu Fang Yuan secara langsung. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak membeli dan menjual warisan, itu tidak melibatkan Gu abadi apapun. Tentu saja, Fang Yuan benar-benar ingin mengambil beberapa Gu abadi di Sekte Langya. Misalnya, harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Sayangnya, roh daratan Langya sangat ketat untuk tidak menjual Gu abadi ini. Fang Yuan tidak langsung pergi, sebaliknya dia terus bermandikan cahaya kebijaksanaan dan mulai memikirkan berbagai macam masalah. Roh daratan Langya pergi dengan sedih melihat pemandangan ini. Memperoleh bantuan cahaya kebijaksanaan sekali lagi, Fang Yuan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Semua jenis metode jalur kebijaksanaan diaktifkan dalam koordinasi, menyebabkan pikirannya bertabrakan tanpa henti. Jurus pembunuh abadi yang menggunakan Gu abadi kasih sayang dan Gu abadi cinta diri memungkinkan Fang Yuan memiliki Gu kemauan diri tingkat abadi, memberinya persediaan kemauan yang tak terbatas. Dengan cara ini, cahaya kebijaksanaan dapat melepaskan efek mistisnya hingga batasnya, dan segera, Fang Yuan memperoleh jawaban yang memuaskan. Jurus pembunuh abadi, pakaian resmi hantu. Ini adalah serangkaian jurus pembunuh abadi dalam warisan sejati jiwa spektral, efeknya adalah untuk bertahan melawan kemauan surga dan deduksi Gu abadi lainnya. Itu adalah jurus pembunuh defensif. Itu diklasifikasikan menjadi 4 tingkat, yang sesuai dengan peringkat 6, peringkat 7, peringkat 8, dan peringkat 9. Dengan fondasi aslinya, Fang Yuan memodifikasi jurus pembunuh abadi ini sehingga bahkan tanpa Gu abadi inti, dia dapat menggunakan Gu abadi lainnya sebagai penggantinya jurus pembunuh abadi yang dimodifikasi, pakaian resmi hantu, menggunakan Gu abadi pengubah jiwa peringkat 7 dan Gu abadi pembersih jiwa peringkat 6 sebagai intinya. Setelah beberapa kali gagal, Fang Yuan berhasil mengaktifkannya. Dia langsung mengeluarkan jiwanya dari tubuh abadi berdaulatnya. Jiwanya melayang di udara, tidak terlalu padat. Fondasi jiwanya telah dikeluarkan beberapa kali karena keberuntungan yang membakar jiwa, dan sekarang hanya pada level jiwa 100 orang. Perbedaannya adalah jiwanya sekarang ditutupi pakaian lebar, dengan lengan panjang dan ujung bawah yang terseret di tanah. Ini adalah manifestasi dari jurus pembunuh pakaian resmi hantu. Istilah umumnya adalah pakaian resmi hantu, tetapi jika dibagi lagi, pakaian resmi hantu level peringkat 6 disebut pakaian prajurit hantu, level 7 adalah pakaian umum hantu, level 8 adalah pakaian raja hantu, dan level 9 adalah pakaian hantu yang terhormat. Pada level peringkat 9, itu bisa bertahan terhadap deduksi yang terhormat peringkat 9. Tentu saja, ini hanya dalam teori, bahkan yang mulia setan jiwa spektral belum pernah menaikkan jurus pembunuh ini ke level 9 di masa lalu. Karena dia tidak perlu melakukannya. Dia adalah seorang Demon Venerable Agung saat masih hidup, membantai banyak makhluk, dia sama sekali tidak perlu bertahan terhadap deduksi. Karena itu, level tertinggi dari pakaian resmi hantunya hanya peringkat 8. Jiwa Fang Yuan memeriksanya dan merasa bingung, mengapa hanya pakaian prajurit hantu peringkat 6? Setelah dia memodifikasi jurus pamungkasnya, intinya diganti dengan Cheng Sol peringkat 7 dan Cleanse Sol peringkat 6. Itu berarti ini adalah jurus pamungkas peringkat 7, mengapa pakaian prajurit hantu bukan pakaian jenderal hantu? Apakah karena modifikasiku? Tebakan ini baru saja muncul di benak Fang Yuan sebelum dia menyangkalnya. Dia telah menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memodifikasinya, bagaimana mungkin itu salah? Oh, aku mengerti. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum dia menyadarinya. Jawabannya ada di tubuhnya. Di bawah pakaian resmi hantu ada lapisan pakaian lain. Jika pakaian prajurit hantu dikatakan terbuat dari rami dan merupakan produk yang buruk, maka pakaian dalam ini seperti sutra, sangat padat, memberikan perasaan yang indah dan halus. Pakaian tanda Dao ini adalah jurus pembunuh abadi tingkat 9,
Penyembunyian hantu, hanya berdasarkan tingkatan mereka, pakaian prajurit hantu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Pakaian resmi hantu yang asli dimaksudkan untuk melekat langsung pada jiwaku. Namun sekarang, pakaian itu telah dipisahkan oleh satu lapisan, sehingga pakaian itu turun dari tingkat 7 ke tingkat 6. Fang Yuan tidak pernah menduga akan terjadi masalah seperti itu. Selama ini, ia menikmati keuntungan dari tanda Dao yang tidak saling bertentangan dari tubuh abadi yang berdaulat. Ia tidak pernah menduga akan tersandung sedikit pun dalam masalah ini. Tidak ada konflik tanda Dao dalam tubuh abadi yang berdaulatku. Tetapi, masih ada konflik antara jurus pamungkas dari jalur yang berbeda. Penyembunyian hantu memiliki hantu dalam namanya, tetapi itu adalah jurus pamungkas jalur pencurian, sementara pakaian resmi hantu adalah jurus pamungkas jalur jiwa, keduanya saling bertentangan. Untuk menyelesaikan masalah ini, metode yang paling mendasar adalah menggabungkan keduanya menjadi satu jurus. Fang Yuan tersenyum pahit ketika memikirkan hal ini. Kesulitannya terlalu besar, Fang Yuan tidak memiliki pemahaman tentang penyembunyian hantu. Selain itu, ia kurang menguasai jalur pencurian dan jalur jiwa. Bahkan dengan cahaya kebijaksanaan untuk membantunya menyimpulkan, kemajuannya akan sangat lambat. Menurut kondisi saat ini, ia harus terus menyimpulkan selama ratusan hingga ribuan tahun tanpa istirahat, dan bahkan setelah itu ia mungkin tidak akan menyimpulkan hasil yang berhasil. Bagaimanapun, itu adalah jurus pamungkas tingkat 9, dan bagi Fang Yuan, tingkat 9 masih jauh. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur tingkat 8, dia bahkan bukan seorang Gu Immortal tingkat 8. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Fang Yuan mengembalikan jiwanya ke dalam tubuhnya. Dia tidak bermaksud untuk lebih meningkatkan metodenya. Dia telah memperoleh semua warisan dari Sekte Bayangan, dan sebelumnya, dia telah menukarnya dengan hampir semua warisan dari Sekte Langya. Itu hanya, hampir, ada beberapa konten penting yang tidak dipertukarkan oleh kedua belah pihak. Ini berlaku untuk Sekte Langya dan Fang Yuan. Meski begitu, koleksi warisan yang hampir lengkap di Sekte Langya telah mencapai jumlah yang sangat besar, hanya sedikit lebih rendah dari koleksi Sekte Bayangan. Bagaimanapun, leluhur rambut panjang berasal dari era kuno abad pertengahan, dia hidup 300.000 tahun yang lalu. Tanah suci Langya juga telah ada selama 300.000 tahun. Berdasarkan waktu saja, Sekte Langya jauh lebih tua dari Sekte Bayangan. Namun, warisan di Sekte Langya pada dasarnya semuanya terkait dengan jalur pemurnian, bahkan warisan dari jalur lain sebagian besar menyentuh jalur pemurnian. Terlebih lagi, kemampuan koleksi Sekte Langya jelas tidak dapat menandingi Spectral Soul Demon Venerable dan Shadow Sect. Fang Yuan dapat memperoleh kedua koleksi tersebut untuk digunakan sendiri, hanya berdasarkan warisan, ia telah melampaui satu sekte kuno di benua tengah. 2 atau 3 sekte kuno harus bekerja sama untuk menyamai jumlah warisan yang dimilikinya. Adapun pengadilan surgawi, Fang Yuan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Pengadilan surgawi telah diperintah oleh 3 Immortal Venerable, dan sejarahnya sangat panjang, didirikan 3 juta tahun yang lalu, di era kuno terpencil. Menggabungkan warisan yang dimiliki Fang Yuan saat ini, pakaian resmi hantu adalah yang paling cocok untuknya dan juga memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Di masa depan, itu akan menjadi jurus pembunuh abadi yang paling berguna yang dapat bertahan melawan deduksi orang lain serta menipu kehendak surga. Dapat dikatakan bahwa jurus pembunuh pakaian resmi hantu adalah bagian penting dari warisan sejati jiwa spektral. Itu sangat istimewa. Setelah diaktifkan, itu dapat bertahan selamanya, itu tidak menghabiskan esensi abadi, sebaliknya itu menghabiskan fondasi jiwa Dewa Gu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Secara teoritis, selama jiwa Dewa Gu ada, dan pakaian resmi hantu tidak diserang secara langsung, itu bisa bertahan selamanya. Justru karena itu terkait dengan fondasi jiwa Dewa Gu, itu memiliki keuntungan besar lainnya. Kekuatannya akan berubah sesuai dengan fondasi jiwa Dewa Gu. Ketika fondasi jiwa Dewa Gu meningkat, kekuatan pakaian resmi hantu juga akan meningkat. Dan dengan cara yang sama, jika fondasi jiwa jatuh, pakaian resmi hantu juga akan melemah. Sebelumnya, aku menggunakan Dark Limit Immortal Gu, dan harus mengaktifkannya kembali setelah setiap interval waktu yang ditentukan untuk mengisi ulang efeknya. Itu benar-benar merepotkan, terutama saat melarikan diri. Namun, Ghost Official Garment dapat bertahan selamanya hanya dengan satu aktivasi, dan kekuatannya tumbuh seiring dengan fondasi jiwaku.
Ini adalah jurus pembunuh abadi yang praktis. Faktanya, ada jurus pembunuh jalur jiwa lain yang dapat digunakan bersamaan dengannya. Misalnya, jurus pembunuh Soul Shackle Flake dan Soul Shackle. Kedua jurus ini dapat digunakan dengan Ghost Soldier Garment. Setelah diaktifkan, saat jiwa Fang Yuan meninggalkan tubuhnya, tidak hanya akan ditutupi dengan Ghost Garment, tetapi juga akan memiliki senjata, Soul Shackle Flake di tangan kanannya dan Soul Shackle di tangan kirinya. Dengan ini, bahkan jiwa Fang Yuan akan memiliki kecakapan menyerang. Ini juga merupakan karakteristik penting dari warisan sejati Spectral Soul, untuk memungkinkan jiwa seseorang memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Namun, Fang Yuan hanya memilih Ghost Official Garment, dan tidak memilih Soul Shackle Flake atau Soul Shackle. Setelah menguji efek pakaian resmi hantu, Fang Yuan terus bermandikan cahaya kebijaksanaan. Meminjam bantuan cahaya kebijaksanaan, ia mulai merenungkan situasinya saat ini. Dengan pakaian resmi hantu dan tanah terberkati Langya, saat ini aku aman. Bahkan jika pengadilan surgawi menyerang, aku dapat mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melarikan diri. Tetapi yang perlu kulakukan adalah menghancurkan gua abadi takdir pengadilan surgawi sepenuhnya. 10 tahun. Setelah 10 tahun, pengadilan surgawi pasti akan memulihkan takdir. Saat itu saya mungkin tidak memiliki harapan untuk menang. Ini adalah masalah paling menyusahkan yang dihadapi Fang Yuan. Pengadilan surgawi memiliki kekuatan yang mengerikan, apalagi menyerang pengadilan surgawi, sangat berbahaya bagi Fang Yuan untuk memasuki benua tengah. Pengadilan surgawi hanya perlu mengirim 1 atau 2 dewa gu peringkat 8 untuk membuat situasi Fang Yuan sengsara. Bahkan dengan mengandalkan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan tidak dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah terbesar ini. Untungnya, aku masih memiliki warisan sejati teratai merah. Yang mulia iblis teratai merah telah merusak gu takdir saat itu dan meninggalkan warisan sejatinya. Dengan jangkrik musim semi musim gugur, kunci penting, di tanganku, aku memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan warisan sejatinya. Fang Yuan telah menggunakan warisan sejati teratai merah untuk membunuh Dewa Gu jalur waktu peringkat 8 pengadilan surgawi, Tuan Huangxi. Jadi mungkin dia bisa menggunakan warisan sejati teratai merah lainnya untuk menemukan harapan menghancurkan Gu Dewa Takdir. Mengandalkan Gu Takdir, pengadilan surgawi berdiri teguh hingga hari ini. Mengandalkan Gu Takdir dan pengaturan konstelasi bintang, pengadilan surgawi telah melawan 3 dewa iblis. Mengandalkan Gu Takdir, pengadilan surgawi selama ini menduduki tahta kekuatan Gu abadi nomor 1 di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi bahwa menghancurkan Gu abadi takdir adalah kunci untuk mengalahkan pengadilan surgawi. Jika Fang Yuan tidak menghancurkan takdir, setelah 10 tahun, sudah waktunya bagi pengadilan surgawi untuk mengambil nyawa Fang Yuan. Fang Yuan telah mewarisi warisan sekte bayangan, dan memiliki kesadaran yang mendalam tentang hal ini. Tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk mengejar warisan sejati teratai merah. Pengadilan surgawi telah tergelincir sekali, tetapi mereka telah memperoleh sejumlah besar informasi berharga. Lain kali, mereka akan menggunakan lebih banyak kekuatan dan bahkan lebih banyak Gu abadi peringkat 8. Aku hanya bisa terus berkembang terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatan pertempuranku sebelum aku pergi untuk mewarisi warisan sejati teratai merah. Hanya dengan begitu aku akan memiliki harapan untuk menghancurkan Gu takdir. Tidak ada keraguan tentang rencana umum ini. Fang Yuan saat ini kekurangan esensi abadi, sementara penyimpanan batu esensi abadinya juga hampir kosong. Segel pelindung aliran balik sudah menjadi sasaran. Dalam pertempuran sebelumnya, jurus pembunuh jalur suara Feng Jiuge sudah mulai menembus segel pelindung aliran balik dan memengaruhi tubuh utama Fang Yuan. Selama pertempuran di dalam sungai waktu, dia nyaris tidak mampu membunuh Tuan Huangxi setelah menggunakan kekuatan pulau teratai batu. Sekarang, Fang Yuan memiliki warisan sejati jiwa spektral beserta warisan yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga memiliki Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan cahaya kebijaksanaan. Dalam situasi ini, jika dia tidak mengembangkan dan memperkuat dirinya, berlarian dan malah membuat masalah, dia benar-benar akan meminta kematian. Dataran datar dan tak terbatas terlihat di hadapannya. Indra ketuhanan Zhao Lian Yun terus menyebar sebelum akhirnya meliputi seluruh tanah yang diberkati. Dia baru saja berhasil dalam kenaikan keabadiannya dan menjadi Dewa Gu tingkat 6 jalur kebijaksanaan dari Rumah Afinitas Roh, membentuk tanah yang diberkati ini. Tanah yang diberkati Lian Yun. Luasnya total 5.700 km persegi, anak sungai besar dari Sungai Waktu,
dengan waktu yang mengalir 33 kali lebih cepat dari dunia luar, yang berarti lubang abadi akan menghasilkan lebih dari 30 saripati abadi anggur hijau setiap tahun. Setengah padang rumput dan setengah dataran. Gumam Zhao Lianyun, topografi tanah yang diberkati itu terkait erat dengan situasi khusus Dewa Gu. Topografi padang rumput mungkin karena hati Zhao Lianyun terhubung dengan dataran utara, setelah menghabiskan sebagian besar waktunya di sana sejak transmigrasinya. Adapun dataran, mungkin karena dia mewarisi adat istiadat benua tengah. Bahkan tanpa penanaman dan perkebunan apapun, padang rumput itu sudah dipenuhi rumput hijau. Sementara dataran itu memiliki tanah dan air yang subur, dengan sedikit penanaman, itu bisa menghasilkan banyak produk. Selain tanah yang diberkati, ada juga Gu Abadi. Gu Abadi cinta peringkat 9 tidak perlu dikatakan lagi, tetapi karena kenaikannya yang abadi dengan tanah yang diberkati tingkat tinggi, Zhao Lianyun telah memperoleh Gu Abadi keduanya, Remembrance. Ini adalah Gu Abadi jalur kebijaksanaan. Penampilannya seperti semut terbang, dan memiliki kecepatan terbang yang mencengangkan. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan ketika diam, ia memancarkan lingkaran cahaya putih. Ilusi, Hong Yun, tahukah kamu bahwa aku sekarang bukan lagi manusia biasa, aku telah menjadi Gu Abadi. Zhao Lianyun menarik kembali indera keilahiannya dan perlahan membuka matanya, melihat ke dunia luar. Dia mendesah pelan. Setelah menjadi abadi, dia memang merasakan kegembiraan, tetapi lebih dari itu, dia merasa hampa dan kesepian. Dalam pertempuran di sungai arus balik, Ma Hongyun mungkin telah dibunuh oleh Fang Yuan, tetapi jiwanya masih ada. Ini bukan spekulasi acak oleh Zhao Lianyun, tetapi telah disimpulkan oleh Gu Abadi jalur kebijaksanaan dari Rumah Afinitas Roh, Su Hao. Zhao Lianyun memilih untuk mempercayainya, dan dengan demikian hal ini menjadi motivasi dan harapannya untuk berusaha keras dalam kultivasi. Memikirkan secercah harapan untuk menghidupkan kembali Ma Hongyun, Zhao Lianyun menahan perasaannya dan berdiri, meninggalkan ruangan rahasia yang tertutup ini. Hari ini adalah hari yang penting. Zhao Lianyun berjalan melewati sebuah koridor, Li Junying telah menunggunya di ujung koridor. Salam untuk saudari Junying. Zhao Lianyun segera membungkuk memberi salam. Li Junying tersenyum, saudari Lianyun, tidak perlu bersikap sopan, ayo pergi, aku akan menemanimu ke puncak warisan rahasia. Puncak warisan rahasia adalah tempat di mana para dewa Gu dari Rumah Afinitas Roh sering menginjakkan kaki. Zhao Lianyun pergi ke sana untuk pertama kalinya, tentu saja, puncaknya luar biasa. Puncak itu mengambang di udara, dikelilingi oleh kekosongan yang luas. Tampaknya dekat tetapi sebenarnya jauh. Aura di gunung itu tebal dan padat, formasi Gu Abadi tingkat tinggi terbentuk di dalamnya. Orang yang bertanggung jawab atas puncak ini adalah sesepuh tertinggi dari faksi netral, namanya adalah Peri Liu Fang. Dalam perjalanan ini, Zhao Lianyun tidak melihat Peri Liu Fang sendiri, tetapi disambut oleh surat wasiat yang ditinggalkannya. Zhao Lianyun tidak memikirkannya, tetapi Li Junying sedikit mengernyit. Menurut konvensi, Zhao Lianyun yang merupakan peri generasi sekarang dari Rumah Afinitas Roh akan sangat dibina oleh sekte tersebut, dan dalam kunjungan pertamanya ke puncak warisan rahasia untuk menerima bantuan keuangan dari sekte tersebut, dia seharusnya disambut secara pribadi oleh Master Puncak Warisan Rahasia. Namun, Peri Liu Fang tidak mengikuti konvensi ini. Lianyun Junior memberi hormat kepada Liu Fang Senior. Zhao Lianyun membungkuk pada wasiat Liu Fang. Tidak perlu bersikap sopan, Anda adalah peri generasi sekarang dari sekte ini. Silakan lihat Gu ini. Surat wasiat Liu Fang tersenyum, sikapnya sangat sopan saat dia menyerahkan Gufana jalur informasi kepada Zhao Lianyun. Zhao Lianyun memeriksa isi Gu tersebut, ada daftar panjang barang-barang menakjubkan di dalamnya yang membuat matanya silau sejenak. Saya tidak tahu banyak, Saudari Junying, bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Zhao Lianyun adalah orang yang cerdas, dia dengan cepat menyerahkan Gu ini kepada Li Junying. Li Junying memeriksa daftar tersebut, dan mengangguk sedikit. Tidak ada pengurangan barang-barang yang tercantum dalam Gufana jalur informasi ini, itu adalah barang asli. Dia mengirimkan suaranya ke Zhao Lianyun, Lianyun, karena kamu telah menjadi seorang Gu Abadi, dan memiliki cinta dan kenangan Gu Abadi, serta tanah suci tingkat tinggi, titik awalmu sudah sangat tinggi. Kamu sekarang perlu mengelola bukaan abadimu dan meningkatkan fondasimu. Tugas pertama adalah memberi makan Gu Abadi. Untungnya, meskipun Gu Abadi cintamu berada di peringkat 9,
ia tidak memiliki masalah apapun mengenai makanannya. Jadi, yang perlu kamu pertimbangkan sekarang adalah Gu abadi kenangan. Gu ini memakan bunga mata cerah, dan dalam daftar manfaat ini, ada metode untuk memelihara bunga mata cerah. Kamu harus memilihnya. Zhao Lianyun terus mengangguk saat dia mengirimkan suaranya. Kamu benar, saudari, lalu bagaimana dengan dua pilihan lainnya? Ada manfaat luar biasa menjadi peri generasi sekarang dari rumah afinitas roh. Menurut aturan sekte, begitu kultivasi peri generasi sekarang mencapai terobosan, dia dapat memilih 3 sumber daya secara gratis dari puncak warisan rahasia. Sementara dewa Gu lainnya, selain mereka yang telah memberikan kontribusi besar, hanya dapat menggunakan poin kontribusi sekte mereka untuk menukar sumber daya ini. Li Junying tersenyum dan berkata, selain itu, saya sarankan Anda untuk memilih rumput peluang bersih. Karena Anda adalah dewa Gu jalur kebijaksanaan, Anda harus mengelola bukaan abadi Anda dari aspek jalur kebijaksanaan. Rumput peluang bersih adalah sumber daya jalur kebijaksanaan, dan pemeliharaannya juga agak mudah, terlebih lagi harganya mahal di surga kuning harta karun, Anda tidak akan rugi jika memilih ini. Kalau begitu saya akan memilihnya, saudari, pilihan Anda tidak akan salah. Zhao Lianyun berkata dengan cepat. Li Junying sangat senang dengan sikap Zhao Lianyun, nadanya menjadi lebih hangat beberapa derajat. Lalu apa yang harus saya pilih untuk pilihan terakhir? Zhao Lianyun bertanya. Tentu saja item pertama, batu esensi abadi. Benar, Li Junying tidak dapat menahan tawa melihat ekspresi bingung Zhao Lianyun, baik itu bunga mata cerah atau rumput peluang jernih, jumlah yang disediakan oleh sekte tidak akan cukup bagimu untuk menanamnya dalam skala besar. Jika sumber daya ini tidak ditanam dalam skala besar, mereka akan kehilangan signifikansinya. Jadi, kamu membutuhkan sejumlah besar batu esensi abadi untuk membeli benih dan menanamnya. Batu esensi abadi adalah sumber daya penting yang harus dimiliki oleh para dewa Gu. Karena batu-batu ini bukan hanya mata uang yang paling umum dalam transaksi para dewa Gu, batu-batu ini juga memiliki nilai untuk diubah menjadi esensi abadi untuk penggunaanmu sendiri. Begitu, kalau begitu aku akan memilih batu esensi abadi. Tanpa ragu, Zhao Lianyun segera menukar 3 barang dari surat wasiat Liu Fang. Keduanya meninggalkan puncak warisan rahasia dan terbang keluar. Sebelum mereka berpisah, Li Junying memberikan sejumlah batu esensi abadi kepada Zhao Lianyun, saudari Lianyun, Su Hao dan aku meminjamkan 3.000 batu esensi abadi ini kepadamu. Jangan ragu untuk menggunakannya sebanyak yang kamu suka, karena tidak ada batasan waktu untuk pinjaman ini. Ah, Zhao Lianyun berseru pelan, memperlihatkan ekspresi terharu, sekte hanya memberiku 1.000 batu esensi abadi, tetapi saudari, kau langsung memberiku 3.000, bagaimana aku harus menggunakannya? Li Junying menepuk bahu Zhao Lianyun, gadis bodoh, sekte sudah memberimu banyak. Kau mendapat dukungan dari sekte, kamu harus tahu bahwa para kultivator penyendiri dan para iblis abadi harus bertarung bahkan hanya demi sepotong batu saripati abadi. Berbicara tentang penyimpanan batu esensi abadi, seorang dewa Gu peringkat 6 yang baru naik hampir sepenuhnya bangkrut. Mereka yang memiliki 100 batu esensi abadi sudah berada di level menengah peringkat 6. Memiliki 1.000 batu esensi abadi sangat langka di antara dewa Gu peringkat 6. Petik 2. Situasimu berbeda, karena kamu bukan hanya dewa Gu dari salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah, kamu juga peri generasi saat ini dari rumah afinitas roh, kamu akan sangat diprioritaskan oleh sekte. Jadi kamu adalah pengecualian. Petik 2. Dalam situasi normal di 5 wilayah dan 2 surga, sebagian besar dewa Gu peringkat 6 tidak memiliki lebih dari 100 batu esensi abadi, sedikit yang memiliki beberapa ratus, dan sangat sedikit yang memiliki 1.000 batu esensi abadi. Petik 2. Dan di antara dewa Gu peringkat 7, mereka memiliki setidaknya beberapa ratus batu esensi abadi. Sebagian besar memiliki lebih dari 1.000, dan sangat sedikit yang memiliki beberapa puluh ribu batu esensi abadi. Ini hanya pengetahuan umum, kamu bisa mengingatnya. Terima kasih banyak atas bimbinganmu, saudari. Zhao Lianyun membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi bersyukur. Kata-kata Li Junying memberitahunya bahwa sekte itu tidak memperlakukannya dengan buruk, dan bahwa dia dan suaminya juga secara aktif mendukungnya. Saya pasti akan bekerja keras. Zhao Lianyun berkata dengan sungguh-sungguh. Li Junying mengangguk, pergilah berkultivasi, jika kamu ragu, jangan ragu untuk menulis surat kepadaku, kamu juga dapat bertanya kepada Su Hao. Ya,
Kegembiraan melintas di mata Zhao Lianyun, memiliki seseorang untuk membimbing dan belajar sendiri secara alami adalah dua konsep yang berbeda. Melihat sosok Zhao Lianyun yang semakin menjauh, senyum Li Junying perlahan menghilang. Sejak Feng Jinhuang diambil alih oleh Duke Long, hidupnya menjadi semakin sulit. Dia dan suaminya Su Hao adalah dari faksi anti-Feng yang terkenal. Tetapi sekarang, para tetua tertinggi dari Spirit Affinity House tahu bahwa Feng Jinhuang adalah benih immortal venerable dengan prospek masa depan yang tak terbatas. Sikap Pri Liu Fang kali ini dengan jelas menunjukkan arah politik Spirit Affinity House. Li Junying juga telah mengharapkan ini dan dengan demikian menemani Zhao Lianyun untuk mencegah siapapun mengurangi manfaat sekte Zhao Lianyun. Untungnya, itu tidak terjadi. Dapat diramalkan bahwa pasangan ini selanjutnya harus menghadapi sikap dingin politik. Dan dalam sikap dingin ini, mereka hanya dapat menyatukan siapapun yang mereka bisa, misalnya Zhao Lianyun, dan kemudian berkumpul bersama untuk mendapatkan kehangatan. Dataran Utara, Suku Chu. Dewa Gu jalur kekuatan yang terkenal Cudu meletakkan cacing Gu jalur informasi di tangannya. Fang Yuan, sungguh tidak mudah menjadi temanmu. Cudu tersenyum pahit. Surat ini dikirim oleh Fang Yuan kepada Gu, dia meminta batu saripati abadi. Fang Yuan pernah bekerja sama dengan Cudu dengan nama samaran Liu Guanyi, dan hubungan mereka tidak dangkal. Belum lama ini, pengadilan surgawi membunuh Dewa Gu Yunliang, menghancurkan rencana surga panjang umur sekaligus mempublikasikan rahasia bahwa Fang Yuan dan Liu Guanyi adalah orang yang sama, sambil memberatkan kejahatan itu pada Fang Yuan. Oleh karena itu, Cudu sudah tahu bahwa Liu Guanyi adalah Fang Yuan. Namun Cudu tidak terlalu terkejut, pada kenyataannya, dia pernah memiliki kecurigaan mengenai hal ini, dan bahkan menyanyikan sebuah puisi untuk menguji Fang Yuan. Baik itu Liu Guanyi atau Fang Yuan, Cudu ingin bekerja sama dengan keduanya. Namun, identitas Cudu saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang adalah tetua tertinggi pertama dari suku Chu, dia memiliki banyak Dewa Gu di bawahnya, dan merupakan anggota dari jalur yang benar. Sebagai Dewa Gu jalur yang benar dari dataran utara, jika dia terus bekerja sama dengan Fang Yuan, saat itu terungkap, semua upayanya sebelumnya dalam menciptakan kekuatannya akan menjadi sia-sia. Bekerja sama dengan Fang Yuan sangat berisiko. Cudu awalnya berencana untuk mengabaikannya dan bersikap samar-samar, tetapi Fang Yuan tidak memberinya kesempatan ini, dan langsung mengirim surat untuk meminta batu esensi abadi. Dan dalam surat ini, Fang Yuan hanya menyebutkan tentang peminjaman batu esensi abadi. Ia sengaja tidak menyebutkan jumlah spesifiknya, artinya agar Cudu memutuskan berapa banyak yang akan dipinjamkan. Hal ini membuat Cudu merasa semakin gelisah. Seperti yang diharapkan dari seseorang seperti Fang Yuan. Cudu mendesah, "Oh, Cudu meminjamkanku 150.000 batu esensi abadi." Fang Yuan segera menerima balasan Cudu, terlebih lagi jumlah yang dipinjamkan Cudu sedikit melampaui ekspektasi Fang Yuan. Dalam surat balasan Cudu, ia menulis dengan kata-kata yang halus. Ia berbicara tentang kerja sama mereka yang menyenangkan di masa lalu berbicara tentang bagaimana kejadian dan keadaan tak terduga dalam hidup mempermainkan orang-orang dan bagaimana kubu mereka berbeda, yang menciptakan situasi yang canggung. Terlebih lagi, meminjamkan 150.000 batu esensi abadi sudah menjadi batasnya, dan waktu untuk mengembalikannya dapat ditentukan oleh Fang Yuan sendiri. Sepertinya Cudu masih ingin terus bekerja sama denganku. Artis sebenarnya dari Reckless Savage memang menggoda. Balasan ini segera membuat Fang Yuan tahu tentang sikap dan niat Cudu. Cudu awalnya terlahir sebagai seorang kultivator tunggal, kemudian ia menentang suku Liu dan dituduh berada di jalur iblis. Sekarang, ia telah mendirikan suku Chu dan berada di jalur yang benar. Namun pada dasarnya, ia masih memprioritaskan keuntungannya sendiri. Jadi meskipun risikonya tinggi untuk bekerja sama dengan Fang Yuan, karena keuntungan yang besar, Cudu tidak ragu untuk mengambil risiko, tidak hanya meminjamkan 150.000 batu esensi abadi, tetapi juga secara pribadi menulis surat balasan. Surat Gu ini mungkin hanya Gu biasa, tetapi maknanya tidak biasa. Jika Fang Yuan mengeluarkannya, itu akan menjadi bukti kuat bahwa Cudu bekerja sama dengan jalur iblis. Tetapi ini dilakukan dengan sengaja oleh Cudu. Dia menggunakan metode ini untuk memegang Fang Yuan, untuk mengekspresikan ketulusannya dalam bekerja sama. Dan Fang Yuan merasakan ketulusan ini sepenuhnya. Saya dapat terus bekerja sama dengan Cudu. Tentu saja,
Malapetaka memanggil Gu yang saya pinjamkan kepadanya sebelumnya juga merupakan fondasi yang kuat untuk bekerja sama di antara kita. Fang Yuan agak senang. 150.000 batu esensi abadi sudah merupakan jumlah yang tinggi. Biasanya, seorang Gu Immortal peringkat 6 akan memiliki paling banyak 1.000 batu esensi abadi sebagai cadangan. Gu Immortal peringkat 7 akan memiliki sekitar 10.000. Kebanyakan Gu Immortal peringkat 7 biasanya memiliki beberapa ribu batu esensi abadi sebagai cadangan mereka. Dan pada level peringkat 8, memiliki beberapa puluh ribu sebagai cadangan adalah minimum. Mereka seringkali memiliki lebih dari 100.000, dan para senior peringkat 8 bahkan akan memiliki 1 juta. Sedangkan untuk peringkat 9, batu esensi abadi mereka akan mencapai 10 juta, atau bahkan 100 juta. Tentu saja, itu tergantung pada keadaan individu Gu Immortal. Sejauh menyangkut organisasi, kekuatan super biasa akan memiliki sekitar 1 juta batu esensi abadi sebagai cadangan. Klan Wu memiliki cadangan seperti itu, itulah sebabnya dalam pertempuran di alam mimpi, Wu Yong tidak ragu untuk meminjamkan 100.000 batu esensi abadi kepada Fang Yuan. Ini masih dalam kemampuan klan Wu. Tentu saja, klan Wu dapat meminjamkan lebih banyak, tetapi Wu Yong berpikir jumlah ini sudah cukup bagi Fang Yuan untuk menstabilkan formasi abadi. Dan suku Chu adalah kekuatan super yang baru saja berdiri, meskipun mereka memiliki banyak dewa Gu, kebanyakan dari mereka berada di jalur kekuatan dan memiliki sedikit aset untuk diri mereka sendiri. Menurut perkiraan Fang Yuan, akan lebih baik jika suku Chu memiliki 600.000 batu esensi abadi sebagai cadangan. Dan Chudu telah meminjamkan 150.000 dari cadangan 600.000 batu esensi abadi ini, dan tanpa batas waktu untuk mengembalikannya. Ketulusannya benar-benar tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa batu esensi abadi juga merupakan faktor untuk menimbang kekuatan. Dewa Gu dan kekuatan suatu kekuatan. Tetapi bukan berarti semakin banyak uang yang Anda simpan, semakin baik. Hanya menumpuk uang tanpa memanfaatkannya seperti mengumpulkan debu. Penyimpanan batu esensi abadi mengikuti logika yang sama. Dengan dukungan Chudu, simpanan batu esensi abadi Fang Yuan yang awalnya kosong melonjak menjadi 150.000. Namun Fang Yuan tidak puas. Ia terus menunggu balasan dengan sabar. Ia tidak hanya mengirim surat kepada Chudu, tetapi juga mengirimnya kepada 3 orang eksentrik dari Gua Iblis Gila, serta Miao Ming Shen dari Laut Timur, untuk meminta batu esensi abadi. Permintaan batu esensi abadi hanya memiliki satu tujuan, Fang Yuan juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengetahui sikap mereka. Terutama di saat yang sensitif ini ketika identitas Liu Guanyi-nya terungkap. Balasan dari 3 orang eksentrik iblis gila dan Miao Ming Shen datang hampir bersamaan. Kedua belah pihak menyetujui permintaan Fang Yuan, masing-masing meminjamkan sejumlah batu esensi abadi. Yang pertama memberi 200.000 batu esensi abadi, sedangkan yang terakhir memberi 100.000. Sikap 3 orang eksentrik iblis gila terhadap Fang Yuan menjadi lebih hangat dari sebelumnya, tanpa masalah mengenai identitas asli Fang Yuan. Sejauh menyangkut ketiganya, mereka tidak peduli tentang pertarungan antara jalan lurus atau jalan iblis, dari sudut pandang mereka, hanya ada warisan sejati limitless. Mereka akan mengakui siapapun yang dapat membantu mereka mencapai keinginan ini. Dan semakin kuat Fang Yuan, semakin tinggi pengakuan mereka padanya. Adapun Miao Ming Shen, ia memiliki interaksi yang menyenangkan dengan identitas Fang Yuan yang lain, Chu Ying. Dalam konvensi perdagangan, Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk menjual Gu Umur kepada Miao Ming Shen. Ini secara tajam meningkatkan status Fang Yuan menjadi Miao Ming Shen. Oleh karena itu, Miao Ming Shen secara khusus menulis dalam suratnya, dananya cukup terbatas akhir-akhir ini, 100.000 adalah batasnya saat ini. Tetapi jika itu tidak cukup, dia dapat meminjam dari teman-temannya untuk membantu Fang Yuan. Dengan cara ini, Fang Yuan memperoleh 3 kelompok batu esensi abadi, jumlah totalnya mencapai 450.000. Baik itu kehidupan sebelumnya atau saat ini, dia tidak pernah memiliki batu esensi abadi dalam jumlah yang begitu besar. Namun, Fang Yuan tidak berhenti meminjam, dia kemudian berdiskusi dengan roh tanah Langya dan meminjam sejumlah batu esensi abadi, dan juga menggunakan poin kontribusi sektenya untuk menukar sejumlah uang lainnya hingga mencapai batas bawah roh tanah Langya. Saya tidak dapat menukar lagi. Meskipun Anda memiliki banyak poin kontribusi sekte, sekte juga perlu memiliki beberapa cadangan untuk mempersiapkan situasi yang tidak terduga. Roh tanah Langya dengan tegas menolak.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, karena rencana pengembangannya untuk tanah yang diberkati, fondasi yang kaya terus-menerus dikeluarkan. Ditambah dengan waktu sebelumnya ketika Fang Yuan menggunakan sejumlah besar poin kontribusi sekte untuk ditukar dengan bahan abadi serta membuat sekte Langya memurnikan Gu abadi, fondasi sekte Langya semakin terkuras habis. Ketika roh tanah Langya menolak Fang Yuan, sekte Langya tidak memiliki lebih dari 300.000 batu esensi abadi yang tersisa sebagai cadangan. Fang Yuan kemudian bertanya kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing telah mewarisi surga Gua Baixiang, seharusnya memiliki cadangan batu esensi abadi yang besar. Di antara para dewa sekte bayangan, Bai Ningbing adalah yang terkaya. Hei Loulan adalah yang termiskin, dan Ying Wuxie serupa, meskipun ia telah memiliki tubuh peri Cuibo, bukaan abadi dan sumber dayanya semuanya diambil oleh Bai Ningbing sebagai rampasan perang. Setelah Nyonya Kelinci Putih dan Peri Miaoyin mendengar tindakan Fang Yuan, mereka berinisiatif untuk meminjamkan beberapa batu esensi abadi, meskipun jumlahnya agak kecil. Di antara semua pemberi pinjaman, persyaratan Nyonya Kelinci Putih adalah yang paling longgar. Ia bahkan berkata dengan wajah memerah bahwa tidak masalah bahkan jika Fang Yuan tidak mengembalikan batu esensi abadi. Yang kedua adalah Peri Miaoyin dan Cudu yang tidak menetapkan batas waktu pengembalian. Tiga iblis gila eksentrik ingin memanfaatkan Fang Yuan, tetapi persahabatan mereka dangkal, jadi mereka meminjamkan sesuai dengan harga pasar. Roh Tanah Langya melakukan hal yang sama. Di antara mereka, batas waktu Miao Ming Shen adalah yang paling longgar. Persyaratan pinjaman yang paling keras adalah dari Bai Ningbing. Dia menyebutkan kondisi yang agak menarik, dia dapat meminjamkan sejumlah besar batu esensi abadi kepada Fang Yuan, tetapi semakin banyak Fang Yuan meminjam, semakin tinggi bunganya dan semakin pendek waktu pengembaliannya. Fang Yuan kemudian meminjam sebagian besar batu esensi abadi miliknya. Setelah meminjam dari sana-sini, batu esensi abadi milik Fang Yuan telah mencapai jumlah yang mencengangkan, lebih dari 1.730.000. Jumlah yang sangat besar. Cadangan ini telah melampaui apa yang dapat diambil oleh suku Chu, sekte Langya, dan sebagian besar kekuatan super. Di antara para dewa Gu, hampir tidak ada dewa Gu peringkat 6 dan peringkat 7 yang memiliki modal seperti itu, bahkan di antara dewa Gu peringkat 8, hanya sedikit yang memiliki modal seperti itu, mereka biasanya adalah ahli peringkat 8 yang sudah lama memiliki cadangan lebih dari 1 juta batu esensi abadi. Tentu saja, ini murni membandingkan kuantitas. Bentuk aset yang benar-benar sehat adalah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Fang Yuan mungkin memegang sejumlah besar uang ini, tetapi itu bukan miliknya, dia hanya meminjamnya. Dalam sekejap, Fang Yuan terlilit hutang. Namun, dia sama sekali tidak gugup, dia sepenuhnya yakin dia dapat menggunakan batu esensi abadi ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi.